Orang lain yang sering menyalahkan kita sebetulnya juga merasa benar sendiri. Nah, problem dalam ilmu usul itu kan di antara aturan pokoknya itu menghilangkan merasa benar sendiri. Jadi memang dalam semua sejarah itu ada kalimat fa innal ilma idza ulifa qara'ahul baru wal fajir. Ilmu itu kalau sudah dikarang, apapun ilmu itu akan dibaca orang baik dan orang yang tidak. Kadang yang baik punya kepentingan tidak baik, justru kadang yang buruk punya kepentingan. Artinya gini Mas Irfan, ini saya hanya menjawab secara ilmiah, saya tidak berkepentingan bela siapa-siapa. Karena kita semua diajarkan ikhlas, makanya saya tadi bilang kalau salah pasti saya protes, tapi bukan protes dengan makna benci, tapi dengan makna protes itu kebutuhan ilmu. Jadi kebutuhan dasar ilmu itu nakat itu protes. Sehingga di Quran disebutkan walau la tafuwahin asafatuhum biba'dil fasadatil arad. Justru kalau tidak ada saling protes itu malah bumi ini rusak. Kita sendiri misalnya jadi mursyid, memang nggak kebayang orang lidahnya benar, suluknya benar, torikonya benar, tapi istinjaknya ada benar, mandi junubnya tidak. Pasti kita sepakat bahwa toriko itu tanpa di basis fikih, ya baca fikih. Jadi misalnya kita cara duduk sudah sesuai mursyid, cara hati sudah sesuai mursyid, tapi apa artinya itu semua kalau pas istinja nggak benar. Istinja nggak benar itu dimulai dari hal-hal yang jelimet, airnya harus mutlak, tidak mutaghayyir. Kalau najisnya itu hukumnya begini, kalau airnya begini, itu yang dari segi hukum fikih. Dari segi hukum yang lain, airnya suci mensucikan, tapi nyolong atau mencuri milik orang lain. Atau tidak mencuri, tapi air itu dibutuhkan oleh orang yang lebih butuh. Misalnya untuk minum, yang kalau nggak minum orang yang mati, kamu pakai wudhu itu juga kriminal karena wudhu bisa ganti tayamum, sementara orang yang mau mati harus mendapat jatah air. Efek dari asobia ini akhirnya orang-orang fikih melindungi dirinya dengan mengatakan boleh toriko setelah ini sesuai. Itu andaikan dulu diomongkan tanpa kebencian, maka ini jadi hikmah yang besar. Tapi masalahnya ini semua diomongkan setelah untuk menjustis atau untuk mengadili satu kelompok tertentu. Jadi saya dapat laporan kajian itu banyak di seluruh Indonesia, mungkin bahkan di sini. Polanya ya sama. Jadi kata kuncinya dari awal yang kita katakan tadi, ya belakum ayyukum ahsanu amala. Sebenarnya kalau sudah punya pilihan itu, buat PBNU bahkan Robitotul Alam Al-Islam itu tidak bisa menghentikan fitnah, itu tidak bisa. Jadi Anda ingin sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Paling bantu kita inginnya ada anarkis. Kalau tidak cocok itu jangan anarkis. Kalau menghilangkan ketidakcocokan manusia tidak bisa. Pernah suatu saat Nabi Musa itu minta, ya Allah beri saya ijazah yang saya tidak dikritik orang. Jadi barokahnya doa itu kira-kira minta hizib. Jadi dari besar kira-kira minta hizib bahasa Allah. Jawabannya Allah itu lucu. Ini ada di Ihya. Sama siapa letaknya? Hada syai'un lam asna'hu li nafsi fakir fa asna'hu bika. Saya Tuhan saja biasa salah pahami, apalagi kamu. Ya saya Tuhan saja. Iya. Saya ini Tuhan, Al-Wahidus Somad. Ada aja yang bilang saya ini tiga. Saya ini Tuhan Maha Pemurah, Maha yang berada aja bilang saya pikir gitu. Ya saya yang Tuhan saja biasa disalah pahami. Apalagi Nabi, apalagi wali, apalagi mursyid, apalagi khodam, waduh. Artinya gini lah, coba masalah itu tidak harus selesai. Salah hati yang harus nggak ada itu anarkis. Kalau masalah itu nggak boleh selesai, ya nggak akan selesai. Dari awal Allah bikin alam raya ini lihat belakum ayyukum ahsanu amala. Kita suami istri aja masalahnya tidak pernah selesai. Bahkan kita dengan diri kita sendiri, dengan perut kita yang mulus, dengan fisik kita kadang gatal, kadang macam-macam. Dan itu nggak ada finalnya, ya sudah begini. Makanya saya tadi guyon, kalau belum urusan akhirat tidak akan. Karena nanti finalnya pada akhirnya di akhirat. Kalau kelompok Anda masuk surga, dan ini kelompok yang mulia. Kalau akhirnya disalahkan Allah masuk neraka, sudah di kelompok yang ini. Makanya masyhur Salman Al-Farisi ketika mau dihormati orang itu jawabannya. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana la'im.
kamu menghormati saya nanti aja ya setelah ketemu di surga ya katanya. Karena setelah saya di surga berarti saya benar-benar orang terhormat. Jadi kalau saya nanti masuk neraka fa'analain, saya ini orang yang indah. Nah, di sini terus ulama-ulama top masuk bapak saya sendiri, mbak saya nggak pernah mengutarakan agama secara serius. Bukan karena apa? Bawaan serius itu akan asofia dan bawaan asofia akan menyalahkan orang lain. Sementara kita mengajari satu ilmu yang orang nggak boleh ujub, nggak boleh merasa benar. Jadi coba ini mohon ya. Saya ketemu orang kajian Nabi yang kesekian kali dan selalu saran saya seperti itu. Karena emang ini kelaziman dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Harus menghilangkan hakat, hasad. Dan ini nggak perlu solusi menurut saya. Maksudnya nggak perlu solusi ini akan tadi kata Allah. Ada seorang asna guli nafsi pakai fasa juga. Saya ini Tuhan bu saya yang salah sama saya itu ya banyak. Tuhan tidak tanggung-tanggung ini Tuhan katanya. Pasti disalahkan. Disalahkan. Coba kalau Anda betul tes, nganggap hujan itu problem. Kalau ada petani padi, coba ya. Pesawat itu kan kacau, petani senang musim hujan. Tapi kata ahli pesawat ini cuaca buruk. Padahal kata petani prospek, ya kan? Kalau pastor kata yang kemarin Sakura katanya cerah bagus. Kata petani, ada bagus apa? Ada lama nunggu hujan kan? Artinya hidup tidak ada pilihan. Yang menurut Anda bagus, menurut yang lain tidak kan gitu. Jadi ini tidak ada solusi. Ya, padahal di Quran jelas walan tajidali sunnatillahi tabdila walan tajidali sunnatillahi tahwila. Allah mengelola alam raya seperti itu tidak akan ada gantinya, ya sudah akan seperti itu. Dan saya tidak akan basa-basi sama jenengan semua untuk ngomong yang untungkan jenengan, untuk menguntungkan yang lawan jenengan, untuk yang menguntungkan saya atau yang lawan saya. Semuanya sama. Semuanya itu harus berlatih ridho tamat rugi anta maksudi wa ridho tamat rugi la ridho wala suktu itu la syai'a semua ridho mereka dan suktu mereka tidak penting semua. Jadi justru kita diuji seperti ini supaya kamu bener enggak ketika tengah malam bilang ilahi anta matlubi wa ridhoka matlubi waridoka apa ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ternyata prakteknya kita ridho nas matlubi. Ternyata kita nyari ridho manusia. Jangan-jangan malaikat mencibir kita yang bener aja kan? Jangan-jangan butuh ridho yang lain kan? Jadi seperti ini nggak perlu serius. Saya ulang berkali-kali dari awal, apalagi dengan dokter sering ngeliti itu. Sabtu Qadir ketika hayatnya juga yang lawan. Dia itu dibakar berapa kali pertama terdetik dan suatu perlawanan yang luar biasa. Sampai ketika hadis-hadisnya yang menyoal itu kayak doif juga banyak sampai sekarang kan.